Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita akan melakukan menyusun keyakinan kelas. Anak-anak, keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Apa tegas universal? Sesuatu yang berlaku umum di dunia. Ya, sesuatu yang berlaku umum di dunia itulah masuk universal. Yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat dan tersurat artinya tertulis. Tersurat berarti dia tidak tertulis. Berarti ada dalam pemikiran dan perasaan semua orang. Lepas dari latar belakang suku, artinya aturan tersebut tidak memandang suku kita, tidak memandang negara kita, tidak memandang bahasa kita, dan juga tidak memandang agama kita atau keyakinan kita. Itulah keyakinan universal. Nah, dari keyakinan universal ini kita akan adopsi dalam sekolah kita. Kita akan adopsi dalam kelas kita. Bagaimana sebuah keyakinan universal dapat kita laksanakan mulai dari sekolah, mulai dari dalam kelas. Baiklah, sebuah keyakinan akan lebih menggerakkan, akan lebih memberikan semangat untuk menjalankannya. Karena kita yakin, karena keyakinan itu lahir dari hati. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis, ya, daripada kita hanya mengikuti sebuah peraturan tertulis yang tanpa makna. Guru juga seperti itu, murid juga seperti itu. Murid-murid akan perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi seharusnya kalian mengerti tentang aturan-aturan yang telah disepakati. Apa nilai kebajikan dari peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dari pembentukan aturan? Dan tidak menjadi tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-aturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya, sebenarnya semua aturan dibuat itu untuk membangkitkan nilai diri kita, keyakinan diri kita. Sebenarnya seperti itu, membangkitkan keyakinan dari dalam diri kita, bukan melakukan sesuatu karena kita takut. Karena selama ini peraturan selalu diiringi dengan sanksi. Ya sih? Kalau saya datang terlambat, hukumannya begini. Kalau saya memukul teman, hukumannya begini. Kalau saya dalam upacara tidak menggunakan atribut, hukumannya begini. Itu adalah peraturan-peraturan yang telah terjadi di dalam kehidupan kita di sekolah. Nah, hari ini bagaimana kita akan merubah sebuah keyakinan, sebuah aturan kelas, sebuah peraturan sekolah menjadi sebuah keyakinan. Apa yang perlu dilakukan? Ingat, perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau aturan kelas atau tata tertib sekolah atau tata tertib kelas itu satu. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Konkret itu nyata. Kalau abstrak itu tidak nyata, ya, dia bersifat abstrak. Keyakinan kelas itu bedanya dengan peraturan tadi, ya. Keyakinan kelas berisi pernyataan-pernyataan universal tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan artinya nilai-nilai yang dianggap baik oleh seluruh manusia. Negara manapun atau di negara manapun, nilai-nilai tersebut diyakini sebagai suatu kebenaran.
Nah kan? Tidak ada negara yang menganggap membunuh itu sebuah kebajikan, sebuah kebaikan. Tidak ada negara atau manusia manapun yang menganggap mencuri itu sebuah kebajikan, sebuah kebaikan. Yang pasti menolong sesama, menyayangi sesama, maka itu adalah nilai-nilai yang diakui benar oleh semua manusia. Tidak terlepas dari mereka, dari agama apapun, dari suku apapun. Itu maksudnya. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang kedua, yang ketiga, pernyataan kelas. Keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, tadi ketika Bapak kalian menyebutkan kedua contoh itu, ya nanti kita berbagi. Kiranya keyakinan kelas itu bersifat positif. Contoh, jangan kata taruh sampah di tempatnya, atau letakkan sampah pada tempatnya. Ya, beda dengan kata buang. Itu buang kan? Mau masuk, mau tidak, yang penting saya sudah buang di tempatnya. Nah, beda kan kalau kita taruh, ambil sampah, lihat sampah ambil, kita taruh di tempatnya, pasti tidak akan tercecer kemanapun, karena kita taruh di tempatnya. Nah, jadi itu yang maksud dengan bahwa keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Jadi bahasa-bahasanya itu bahasa positif. Nah, berikutnya, keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Terus penuh 4 atau 5 poin cukup sudah. Asalkan itu bisa kita jalankan agar kita mudah mengingatnya. Kalau terlalu banyak susah kita mengingatnya. Terus berikutnya, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan. Nah, percuma kita membuat keyakinan atau aturan kalau kita tidak bisa laksanakan. Ya. Berikutnya, keyakinan kelas dapat diterapkan di dalam sekolah tadi. Semua sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, hari ini kita akan melakukan curah pendapat, berbagi pendapat, berbagi masukan, berbagi ide tentang nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan di sekolah kita dengan curah pendapat. Terus agar keyakinan kelas itu dapat berjalan berkesinambungan, maka kita perlu melakukan meninjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya gini, dari 5 misalnya keyakinan kelas yang kita sepakati, tiba-tiba ada satu dalam perjalanan kita bersosialisasi di sekolah, ada satu yang sulit kita terapkan atau masih banyak pelanggaran tentang itu, maka kita perlu melakukan meninjau kembali itu apa yang menjadi kendala. Nah, hari ini kita mencoba melakukan curah pendapat tentang keyakinan kelas. Yang pertama, kalian menuliskan di setiap satu kertas ini satu tata tertib sekolah atau aturan kelas yang sudah kalian terapkan, ya, yang sudah ada, yang sudah kalian tahu ada di sekolah kita, di kelas kita. Tulis saja apa aturan seperti yang kita sebutkan tadi, oke? Masing-masing satu saja. Apa keyakinan kelas yang sudah kita, jangan lihat ya, di kertas ini ada lemnya. Jangan tulis lewat ada lemnya ya, di baliknya supaya bisa kita tempel nanti di papan. Contohnya lemnya ya, tulisnya sini. Nah, tulis sini. Mungkin lem ini. Pegang lemnya. Nah, ya.
Cukup. Sudah penuh. Sudah penuh. Boleh. Sini. Udah ke macam ni. Okey. Dua ni. Ini dua. Nah, tak ada jawab. Ya, anggap dia semua sudah dapat. Saya ulang. Di kertas itu silakan kalian tulis aturan kelas, aturan sekolah yang sudah disepakati di kelas. Satu saja satu kertas. Ya? Tuliskan silakan. Satu saja. Sudah banyak kita sebutkan tadi, yang disebutkan oleh teman-temannya. Terus satu saja. Yang sudah selesai boleh ditempelkan di depan. Ada kertas yang sudah disiapkan khusus untuk menempel pendapat kalian. Tidak usah pakai nama. Ya, langsung saja. Ya, boleh. Tempelkan jika silakan. Nah, sudah saya perlu tempelkan. Lo kalau tulis dia satu saja. Yang lain boleh. Jangan lihat katanya. Misalkan kalau sama coba kita cari yang lain. Ya, yang saudara silakan tempel saja. Tempel saja. Ya. Nah. Gerak-gerak ternyata tulisannya. Mantap. Silakan ya. Satu saja. Anggap dia sudah menulis. Nah, saya nggak bisa. Nah, boleh tempel.